Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khalisa dengan NIM 2023 57 30 10 143. Dan saya Nabila Karina Syakri dengan NIM 2023 57 30 10 10 2. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil modul mengenai MK kami, yaitu modul praktikum Computer Vision yang terdiri dari 8 modul. Untuk modul ganjil akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Khalisa, dan untuk modul genap akan dijelaskan oleh saya. Baik, langsung saja kita mulai ke modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khalisa dengan NIM 2023 57 30 10 143 dari kelas TI 3C. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai modul Computer Vision dengan modul 1, yaitu pengenalan dari Computer Vision. Agendanya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Computer Vision, ruang lingkup dan domain Computer Vision, hubungan Computer Vision dengan IP, VR, dan AI, kemudian ada komponen dan alur kerja sistem Computer Vision, lalu yang terakhir contoh aplikasi dari Computer Vision sendiri. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu definisi Computer Vision. Computer Vision atau disingkat CV adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk memahami dan menginterpretasikan informasi visual seperti gambar atau video sebagaimana manusia. Nah, perbedaan kunci di sini dari image processing, yaitu kalau image sendiri itu fokus pada transformasi citra. Jadi dia nanti outputnya itu tetap berupa citra seperti filter, kompresi, dan lain-lain. Sedangkan Computer Vision sendiri itu lebih untuk fokus pada pemahaman isi dari dalam citra tersebut. Outputnya itu berupa informasi atau keputusan seperti label, lokasi, atau deskripsi. Nah, ruang lingkup dan domain Computer Vision. Pertama, ruang lingkupnya itu terdiri dari akuisisi citra, yaitu berupa kamera, sensor, file digital. Yang kedua ada pemrosesan, yaitu denoising, normalisasi atau koreksi. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, yaitu mengekstraksi tepi, tekstur, key point, dan warnanya. Yang keempat ada menganalisis dan interpretasi, yaitu bagian dari klasifikasi, deteksi, dan segmentasi. Kemudian terakhir ada keputusan output, yaitu berupa label, posisi, atau jumlah objek. Nah, tugas-tugas utama dalam Computer Vision itu ada yang pertama image classification, yaitu menentukan kelas atau gambar. Yang kedua object detection, yaitu mendeteksi dan melokalisasi objek. Yang ketiga segmentation, yaitu memisahkan pixel per objek atau kelas. Yang keempat tracking, yaitu melacak objek pada video. Yang kelima recognition, yaitu mengenali identitas wajah atau pilat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hubungan dari Computer Vision, lalu ada image processing, dan artificial intelligence. Yang pertama, image processing atau IP itu untuk menyiapkan data. Biasanya dia menyediakan alat untuk memanipulasi citra, filter, transformasi, engagement, sering menjadi tahap awal dari pipeline dari Computer Vision. Kemudian kita mengenali pola atau disebut juga pattern recognition atau disingkat sebagai PR. Itu mengklasifikasi fitur visual menjadi kelas tertentu. Klasifikasi atau clustering yang digunakan dalam menganalisis fitur Computer Vision. Yang ketiga, belajar dari data, artificial intelligence atau AI. Model ML atau deep learning seperti contohnya CNN memungkinkan sistem Computer Vision belajar secara otomatis untuk mengklasifikasi dan mendeteksi. Yang keempat yaitu integrasi ketiganya, yaitu Computer Vision, yaitu mengintegrasikan IP, PR, dan AI untuk memahami citra secara menyeluruh dan menghasilkan informasi bermakna. Yang keempat saya jelaskan sedikit tentang alur kerja sistem Computer Vision, yaitu yang pertama ada menginput, bisa berupa kamera atau file, citra, video. Lalu ada pre-processing, yaitu B-size, menormalisasi, reduksi noise. Kemudian ada fitur extractions, yaitu vektor, fitur, peta fitur CNN. Kemudian ada model atau algoritma, yaitu mengklasifikasi
atau deteksi segmentasi yang kemudian akan berupa output yaitu label, koordinat, bounding box, dan lain-lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi kualitas sistem computer vision yaitu pertama kualitas dataset yang beragam dan bersih. Kemudian ada pemilihan fitur yang representatif. Kemudian ada arsitektur model yaitu model yang sesuai tugas. Kemudian evaluasi kinerja yaitu akurasi, presisi, dan rekal. Nah, kemudian contoh aplikasi computer vision dari segi keamanan dan absensi. Contohnya di bagian face recognition, yaitu mengenali identitas seseorang dari citra wajah secara otomatis. Nah, kemudian ada OCR, mengubah gambar teks menjadi teks digital seperti e-KTP atau arsip. Itu biasa digitalisasi dokumen. Kemudian ada CCTV dan kendaraan otonom, yaitu dia itu merupakan object detection yang mendeteksi dan melokalisasi objek kendaraan orang pada video. Kemudian ada diagnosis medis, yaitu medical imaging, membantu mendeteksi penyakit dari citra, X-ray atau CT scan. Kemudian ada industri manufaktur, yaitu quality control, mendeteksi cacat produk secara otomatis pada link produksi. Kesimpulannya, computer vision merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat komputer mampu memahami dan menginterpretasikan informasi visual secara gambar maupun video dengan cara manusia melihat dan mengenali objek. Proses computer vision melibatkan beberapa tahapan, mulai dari akuisisi citra, pra-pemrosesan, ekstraksi fitur analisis, hingga menghasilkan keputusan atau informasi yang berguna. Bidang ini mengintegrasikan konsep image processing, pattern recognition, dan artificial intelligence. Kemudian untuk menyelesaikan berbagai tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi pelacakan, dan pengenalan identitas. Dengan perkembangan teknologi AI dan deep learning, computer vision telah diterapkan dalam berbagai sektor seperti keamanan, kesehatan, industri, digital dokumen, serta kendaraan otonom sehingga menjadi salah satu teknologi penting dalam era transformasi digital saat ini. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pikir bagaimana komputer bisa lihat sebuah foto atau gambar? Nah, jadi sebenarnya itu komputer itu nggak lihat foto itu seperti manusia lihat. Komputer melihat foto atau gambar itu seperti susunan angka-angka yang terdiri dari jutaan angka hingga tersusun menjadi sebuah citra digital. Nah, kali ini kita akan belajar konsep dasar dari citra digital, kemudian ada grayscale, RGB, dan big depth. Sekarang kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih citra digital itu? Citra digital itu ialah hasil representasi citra analog ke dalam bentuk digital yang dapat diproses oleh komputer. Jika manusia melihat gambar secara kontinu atau secara langsung, maka komputer melihat gambar seperti kumpulan angka yang tersusun dalam bentuk matriks. Citra digital sendiri adalah hasil dikresitasi dari citra analog, dipresentasikan sebagai fungsi dua dimensi X dan Y yang menyatakan intensitas cahaya pada koordinat X dan Y dalam bentuk bilangan tik. Kemudian kita harus tahu proses ini tuh terdiri dari dua tahap dikresitasi. Yang pertama adalah dikresitasi ruang, yaitu gambar dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut piksel. Yang kedua adalah dikresitasi intensitas, yang setiap piksel diberi nilai numerik yang mempresentasikan tingkat kecerahan atau warna. Dengan kata lain, setiap piksel memiliki nilai tertentu nih kawan-kawan. Nilai inilah yang digunakan komputer untuk menyimpan, membaca, dan memproses gambar. Kemudian kita lihat ke gambar ini, yang kotak-kotak ini. Di sini kita lihat pada citra digital di sini ada posisi dengan koordinat tertentu, di mana nilai intensitas pada koordinat tersebut dinyatakan sebagai fungsi X, Y. Misalnya, piksel di suatu posisi dapat memiliki nilai 10 atau 50, 100 hingga 255. Semakin besar nilainya, kita bisa lihat nih, dia makin terang ya piksel tersebut. Nilai 0 biasanya mempresentasikan warna hitam yang sangat sempurna, sedangkan nilai 255 di sini mempresentasikan nilai yang sangat terang atau putih sempurna. Dan selanjutnya kita bakalan belajar apa itu pixel, resolusi, dan big depth. Nah, kita bakal kenal pertama dengan pixel. Pixel atau picture element merupakan unit terkecil penyusun sebuah gambar digital. Nah, sama seperti sebuah dinding yang tersusun dari batu bata, gambar digital itu juga tersusun dari jutaan piksel atau unit-unit
terkecil penyusun gambar. Semakin banyak jumlah piksel yang dimiliki sebuah gambar, semakin tinggi pula tingkat detail yang dapat ditampilkan. Di sini unit piksel sama dengan unit terkecil gambar ya. Kemudian citra ukuran M kali N terdiri dari M yaitu baris dan N adalah kolom piksel. Grayscale bagi nilai sama dengan tingkat keabuan 0 hitam, 255 putih. RGB sendiri ialah kombinasi dari nilai red, green, dan blue. Ini merupakan contoh foto dari beberapa atau jutaan piksel. Kemudian kita bakal belajar apa itu resolusi. Jumlah piksel dalam sebuah gambar disebut dengan resolusi. Nah, resolusi biasanya dituliskan dalam format lebar kali tinggi. Contohnya di sini ada 640 dikali 480, 1024 dikali 768, atau Full HD yaitu 1920 kali 1080. Kemudian, di sini kita harus tahu bahwasanya resolusi tinggi itu dapat menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih detail. Namun, membutuhkan kapasitas penyimpanan serta proses komputasi yang lebih besar. Sebaliknya, resolusi rendah membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil, akan tetapi kualitas dari gambar tersebut menjadi kurang baik atau tidak HD. Ini adalah contoh dari gambar dengan resolusi tinggi dan resolusi rendah. Ingat, resolusi tinggi sama dengan detailnya tinggi. Selain dari resolusi, kualitas gambar itu juga ditentukan dengan bit depth. Bit depth itu menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu piksel. Misalnya, 1 bit itu simpannya 2 warna, 8 bit menyimpan 256 warna, dan 16 bit menyimpan 65.536 warna. Semakin besar bit depth, semakin banyak variasi warna abu atau tingkat keabuan yang dapat ditampilkan. Sebagai contoh, citra 8 bit mampu menampilkan 256 tingkat intensitas dari hitam hingga putih. Bit depth, ingat, bit depth menentukan banyaknya tingkat intensitas. Dari pembahasan yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan dan poin-poin penting nih. Yang pertama, citra digital itu ialah representasi diskrit dari citra analog dalam bentuk matriks nilai piksel. Yang kedua, piksel itu ialah elemen terkecil penyusun citra yang menyimpan nilai intensitas atau warna. Yang ketiga, resolusi menentukan detail spesial. Bit depth menentukan jumlah tingkat intensitas. Dan yang terakhir, citra itu ada 2 jenis, RGB dan grayscale. Grayscale itu dia ada 1 kanal atau 2 dimensi, matriks 2 dimensi, sedangkan yang RGB itu yang ada 3 kanal, yaitu array dengan 3 dimensi. Ukurannya 3 kali lebih besar dari si grayscale. Nah kawan-kawan, pemahaman tadi itu sangat penting sebagai konsep dasar daripada pembelajaran computer vision dan pengelolaan lebih lanjut dari citra digital. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul bab 3, yaitu mengenai instalasi Python dan OpenCV. Nah, tujuan pembelajaran di modul 3 itu, yang pertama kita menginstal Python dengan benar pada sistem operasi, yang kedua menggunakan pip untuk menginstal library Python, kemudian menginstal dan memverifikasi library OpenCV, nanti dan Matplotlib, kemudian membuat dan menjalankan program Python sederhana untuk menampilkan citra, lalu yang terakhir memastikan lingkungan kerja siap untuk praktikum computer vision. Nah, perangkat lunak yang dibutuhkan yang pertama Python versi 3.9 atau lebih baru, kemudian library-nya ada OpenCV, OpenCV Python, nanti dan Matplotlib, kemudian ada pip, itu Python Package Manager yang sudah termasuk saat instalasi Python. Kemudian ada IDE atau editornya, Visual Studio Code, PyCharm atau Notepad. Nah, jadi di sini saya akan mengecek Python version saya dengan mengetikkan Python version. Nah, di sini terlihat bahwa Python saya ini, nah ini merupakan versi dari 3.13.3. Kemudian sini kita melihat pip dari versi saya. Nah, bisa terlihat bahwa pip saya itu versi dari 25.1.1 yang disimpan di datasheet. Nah, tahapnya untuk menginstalasi Python, pertama pemeriksaan awal, buka CMD, kemudian ketik Python version atau Python 3 version, kemudian di situ kita download Python.
yang sesuai dengan kebutuhan dari sistem operasi, lalu menjalankan installer. Ini tuh bagian penting, dan mencetak opsi add Python to path, lalu klik install, kemudian kita memverifikasi, buka ulang command prompt dan ketik Python version untuk mengecek apakah Python sudah berhasil diinstal, kemudian verifikasi pip. Jika pip muncul maka sudah siap digunakan. Saatnya kita menginstalisasi library dari OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Ketiga ini sangat penting untuk materi kita, yaitu Computer Vision, karena masing-masing library ini memiliki peran yang penting. Yang pertama ada OpenCV, library utamanya itu untuk pengolahan citra dan fisik komputer. Kemudian ada NumPy, library untuk komputasi numerik dan manipulasi array atau matriks. Yang kemudian ada Matplotlib, library untuk visualisasi data dan citra. Nah, perintah instalasinya yang pertama pip install OpenCV, Python, NumPy atau Matplotlib. Baik, di sini saya ingin menguji apakah Python saya sudah terjalankan dengan baik beserta library-nya. Jadi di sini saya akan menjalankan program Python yang sederhana. Pertama kita buka dulu terminal kita, kemudian masuk ke dalam file di mana kita simpan program tersebut. Di sini saya menyimpannya di folder modul 3. Nah, di sini saya akan mengecek program dari Python sederhana tersebut, yaitu dengan cara type until Nah, di sini sudah terlihat program sederhana yang sudah saya buat, yaitu dengan cara mengimport gambar dari file gambar sampel. Kemudian kita cek di sini apakah gambar berhasil dibaca dengan cara print gambar tidak ditemukan. Nah, ini dia programnya. Sekarang saya ingin menampilkan output dari program tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya itu gambar yang sudah saya masukkan di folder tersebut, atau nama filenya itu sampel. Ini membuktikan bahwa library yang sudah kita install tadi itu sudah bekerja dengan baik. Nah, di sini ada beberapa masalah umum saat proses melakukan download library-nya teman-teman. Seperti perintah Python tidak dikenali. Itu penyebabnya biasanya Python belum ditambahkan ke path. Solusinya install ulang Python dengan centang opsi add Python to path. Kemudian yang kedua ada pip tidak dikenali. Penyebabnya mungkin pipnya itu belum terinstall atau path belumnya benar. Solusinya kita harus periksa kembali instalasi Python dan pastikan pip itu tersedia. Kemudian yang ketiga ada error saat import CV2, NumPy atau Matplotlib. Penyebabnya itu mungkin saja library-nya belum terinstall atau instalasinya gagal. Solusinya kita harus menjalankan kembali pip install OpenCV, Python, NumPy, Matplotlib-nya. Kemudian yang terakhir, Windows mengarahkan ke Microsoft Store. Penyebabnya itu bisa jadi app execution aliases aktif untuk Python exe. Jadi solusinya kita harus men-setting, buka aplikasi settingnya, kemudian diarahkan ke apps, advanced app setting, app execution aliases, kemudian kita matikan Python exe-nya. Kesimpulannya, Python itu adalah bahasa program utama dalam praktikum computer vision yang kita pakai. OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk data numerik, Matplotlib untuk visualisasi. Kemudian instalasi library itu harus menggunakan perintah pip. Lalu yang terakhir, keberhasilan instalasi diverifikasi dengan mengimport library dengan menjalankan program sederhana. Hai semuanya, di video yang kali ini kita bakal belajar tentang 3 fungsi utama fundamental pada OpenCV, yaitu read, show, dan write. Itu tuh gimana kita pada modul ini kita bakal belajar tentang gimana kita tampilin atau baca sesuatu citra pada komputer.
Nah, sebelum kita masuk ke praktik nih, kita perlu tahu beberapa konsep dasar yang ada pada modul ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu IMRIT. Nah, fungsi IMRIT itu dia itu untuk membaca gambar yang ada pada penyimpanan kita, kemudian akan disimpan sebagai array pada package NumPy. Nah, kalian harus ingat nih, komputer itu dia bakal baca foto dengan muatan RGB, bukan dengan red, green, blue, akan tetapi dengan BGR atau blue, green, red urutannya. Nah, yang kedua itu ada unshow. Ini tuh fungsinya untuk tampilin citra tersebut ke jendela baru. Tapi harus menggunakan fungsi CV2 wait key. Fungsinya itu apa, Bill? Jadi fungsi dari CV2 wait key itu biar citranya itu nggak ketutup secara otomatis sepersekian detik. Yang ketiga ada umwrite. Nah, fungsi dari umwrite itu dia tuh bakalan simpan citra kita yang baru ini ke penyimpanan kita dengan file yang sesuai kita suruh tuh, misalnya kayak hasil grayscale. Nah, kalau tentang grayscale, kalian masih ingat kan? Grayscale itu ialah mengkonversi citra dengan fungsi RGB menjadi satu intensitas warna keabuan. Kenapa, Bill? Soalnya itu biar mudah disimpan dan dibaca oleh komputer. Itu fungsinya untuk deteksi atau segmentasi. Oke, sekarang kita langsung ke praktiknya. Di sini kita cek dulu apakah kita sudah memiliki CV dan NumPy dengan fungsi import CV2, import NumPy, kemudian print, open CV2 dan NumPy. Ini hasilnya. Sekarang kita akan coba CV dan NumPy-nya. Di sini saya ada file yang bernama praktikum OpenCV threshold contour.py. Di sini fungsinya ada untuk membaca citra, mengkonversi ke grayscale, thresholding, deteksi kontur, dan gambar bounding box yang akan kita pelajari di modul-modul selanjutnya. Kemudian menampilkan hasil dengan fungsi IMShow dan simpan hasil dengan fungsi umwrite. Di sini saya menggunakan foto dengan nama original.png yang akan dibaca oleh NumPy-nya. Untuk hasilnya kita panggil dengan Python nama file yaitu praktikum OpenCV threshold contour.py. Kita Ctrl C aja, terus kita pastekan. Nah, hasilnya begini ya. Nah, ini hanya sebagai uji coba dari package NumPy dan CV. Oke, sekarang kita praktik langsung. Saya sudah siapkan satu file gambar bernama foto.jpg. Di sini di folder yang sama dengan script Python kita yang saya kasih nama grayscale.py. Pertama kita import CV2, lalu baca gambar dengan fungsi imread. Di sini saya selalu kasih pengecekan if img is none. Ini tuh sangat penting karena kalau pad filenya salah, OpenCV-nya tuh jadi nggak error, tapi cuma ngembaliin ke none. Dan itu bisa bikin program kita nge-crash di langkah selanjutnya kalau kita nggak ngecek. Lalu kita tampilkan citra aslinya dengan fungsi umshow. Window-nya kita beri nama dengan gambar asli. Di yang ketiga ini kita ke bagian intinya, yaitu mengkonversi ke grayscale pakai fungsi cv2.cvtcolor dengan parameter color BGR gray. Di sini kita perhatikan nih hasilnya itu gray. Ini sekarang jadi cuma 2 matriks atau 2D. Matriks 2D beda sama dengan IMG yang 3D atau 3 dimensi. Nah, terakhir kita simpan hasilnya dengan fungsi umwrite dan jangan lupa menggunakan fungsi white key dengan nilai 0 supaya jendela nggak langsung menutup. Plus fungsi destroy all windows biar akhir bar programnya itu rapi. Nah, sekarang kita jalankan dengan fungsi Python grayscale.py. Dan di sini kita berhasil 2 jendela muncul, satu citra asli yang berwarna dan satu lagi grayscale. Dan kalau kita cek folder, file foto grayscale.jpg sudah tersimpan. Coba kita perhatikan perbedaannya. Di sini citra asli itu punya 3 kanal warna sehingga informasi warnanya kaya.
tapi ukuran datanya itu 3 kali lebih besar. Sedangkan citra yang grayscale, walaupun warnanya itu hilang, bentuk dan tekstur objeknya terlihat sangat jelas, bahkan terkadang lebih jelas daripada yang RGB, karena nggak ada distraksi warna. Inilah kenapa banyak algoritma di computer vision itu ada deteksi tepi dan deteksi wajah, justru bekerja di atas citra grayscale. Jadi kawan-kawan, kali ini kita itu udah belajar tentang input atau output pada citra, yaitu ada I'm read untuk membaca, I'm show untuk menampilkan citra, I'm write untuk menyimpan citra. Nah, 3 dasar ini tuh sangat penting. Kemudian kita udah belajar tadi cara konversi dari citra yang RGB ke citra yang grayscale. Untuk pertemuan selanjutnya, beberapa konsep dasar tersebut sangat diperlukan dan selalu akan digunakan. Jadi, sampai jumpa di modul selanjutnya bersama saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu tentang operasi dasar pengolahan citra. Nah, pada modul ini kita melanjutkan isi dari operasi dasar pengolahan citra yang sangat sering digunakan dalam sistem komputer vision, yaitu smoothing atau blur, thresholding, dan edge detection. Nah, ketiga operasi ini memiliki peran yang penting karena masing-masing ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, smoothing atau blur ini digunakan untuk mereduksi noise dan menghaluskan citra. Yang kedua ada thresholding, digunakan untuk memisahkan objek dan latar belakang berdasarkan intensitas. Yang ketiga ada edge detection, itu digunakan untuk mengekstraksi batas tepi objek. Nah, saya jelaskan sedikit tentang smoothing atau Gaussian blur. Pengertian smoothing atau blurring adalah proses menghaluskan citra dengan cara mereduksi varian intensitas yang tajam antar pixel. Tujuan utamanya untuk mengurangi noise dan detail yang tidak dimengerti. Yang kedua ada Gaussian blur. Gaussian blur itu adalah metode smoothing yang menggunakan konsep kernel Gaussian berbentuk distribusi normal untuk melakukan peratasan nilai pixel di sekitar suatu pixel. Nah, dampaknya itu citra menjadi lebih halus, tepi objek menjadi sedikit lebih kabur, noise acak berkurang. Yang kedua ada thresholding. Thresholding ini adalah teknik untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner atau hitam putih berdasarkan suatu nilai ambang thresholder. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan objek dari latar belakang, menyederhanakan citra untuk proses analisis lanjutan, mempermudah proses segmentasi. Karakter hasilnya, hasil berupa citra dengan 2 nilai intensitas atau biner, detail warna dan gradasi keabuan hilang, tetapi bentuk objek utama menjadi lebih jelas. Kemudian yang terakhir ada edge detection. Pengertiannya, edge detection adalah proses untuk mendeteksi tepi batas objek dalam citra, tapi biasanya muncul pada area dengan perubahan intensitas yang tajam. Kemudian ada metode Kenny edge detection, yaitu relatif stabil terhadap noise, mampu menghasilkan tepi yang tipis dan jelas menggunakan beberapa tahap, yaitu smoothing, perhitungan gradien, non-maksimum suppression, dan hypothesis thresholding. Nah, kegunaan edge detection menemukan bentuk dan kontur objek, lalu digunakan pada pengenalan objek, pengukuran bentuk, dan analisis struktur citra. Nah, di sini saya akan memperlihatkan praktikum mengenai modul 5, yaitu codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
program untuk modul 5. Sebelum memulainya itu kita harus masuk ke dalam folder dari praktikum kita. Nah, di sini saya menyimpan program tersebut di modul 5. Lalu di sini saya akan membuka program saya terlebih dahulu, yaitu di file Nah, jadi di sini dapat terlihat file-file isinya dari program saya. Yang pertama di sini kita membaca citranya. Di sini saya menyimpan di koin JPG. Kemudian kita mengecek apakah gambar berhasil dibaca. Lalu kita konversi ke grayscale. Maksud di sini konversi ke grayscale itu mengubah gambar yang berwarna menjadi gambar yang abu-abu. Kemudian kita menerapkan ke Gaussian blur. Nah, ke Gaussian blur itu digunakan untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise atau gangguan. Kemudian kita terapkan ke Kenny Edge Detection, yaitu digunakan untuk mendeteksi tepi objek dari gambar. Di sini bisa terlihat 50 itu untuk the shot bawah, 150 itu untuk the shot atas. Nah, jadi hasilnya nanti area tepi akan berwarna putih, lalu area lainnya akan berwarna hitam. Kemudian kita akan menampilkan hasil. Nah, nanti hasilnya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada citra asli, hasil Gaussian blur, sama hasil Kenny Edge Detection. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan hasil yang tadi itu sebagai dalam bentuk JPG, yaitu hasil blur dan hasil edge. Nah, di sini saya akan mencoba membuka hasil dari codingan ini. Nah, bisa terlihat ini dia hasilnya. Ada 3. Yang pertama ada citra asli, yang kedua ada hasil dari Gaussian, kemudian ada hasil dari Kenny. Nah, ini dia untuk masing-masing gambarnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, modul 5 ini untuk memperkenalkan 3 operasi dasar pengolahan citra, yaitu ada Gaussian blur, Dark shading, dan Kenny Edge Detection. Gaussian blur itu digunakan untuk mengurangi noise dan menghaluskan citra. Dark shading itu digunakan untuk mengubah citra menjadi binary sehingga objek lebih mudah dipisahkan dari latar belakang. Sedangkan Kenny Edge Detection itu digunakan untuk mendeteksi tepi objek. Ketiga teknik ini merupakan dasar penting dalam computer vision karena menjadi langkah awal dalam proses segmentasi, ekstraksi filter, dan deteksi objek. Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar modul ke-6, yaitu belajar gimana sih caranya suatu objek itu dideteksi oleh kamera dan menghadirkan sebuah bounding box. Nah, seperti itu kayak sistem pengawasan atau keamanan yang biasanya kita jumpai. Jawabannya ada 3 konsep di sini. Yang pertama ada thresholding, yang kedua ada bounding box, dan yang ketiga ada deteksi kontur. Nah, kali ini kita akan belajar itu dengan studi kasus koin uang 1000 yang keluar pasawi. Check this out. Sekarang kita bakal belajar konsep-konsepnya. Yang pertama tadi ada thresholding. Thresholding itu kita bakal ubah citra grayscale jadi citra binary. Nah, cuma hitam putih. Jadi aturannya gini. Kalau misalnya nilai ambang T sama dengan atau lebih besar 255, dia jadi putih. Dan jika nilai ambangnya itu lebih kecil dari 0 atau 0, dia tuh bakal jadi hitam. Nah, apa sih efeknya? Efeknya itu bakal buat gambar kepisah antara background dan gambar hitam dan putih. Yang kedua ada deteksi kontur. Jadi deteksi kontur itu, misalnya kita udah punya citra binary nih, yang tadi dia tuh sudah berwarna hitam dan putih. Nah, di situ OpenCV bisa nyusun garis batas antara area putih dan hitam. Di sini tuh yang disebut dengan deteksi kontur.
kontur ini yang mempresentasikan bentuk objek kita. Yang ketiga ada bounding data. Nah, dari setiap kontur yang ditemukan tadi nih, kita bisa hitung kotak persegi panjang kecil yang membungkus kontur itu, dan itu yang disebut dengan bounding box. Kotak ini tuh kasih informasi posisi X dan Y dan ukuran lebar serta tinggi dari suatu objek. Nah, kombinasi tiga hal ini adalah fondasi dari banyaknya sistem deteksi yang selama ini kita lihat. Sekarang kita langsung ke kodenya. Di sini saya punya foto koin, saya beri nama dengan koin.jpg, dan sekarang kita akan bakalan bedah kodenya. Import CV2, baca citra, image path, koin.jpg, image. Ini pokoknya seperti biasa. Di sini fungsinya untuk baca citra dan cek apakah itu berhasil. Kemudian di sini kita mengkonversi ke grayscale dulu karena thresholding bekerja pada citra satu kanal. Lalu saya menambahkan Gaussian blur sebelum thresholding. Kenapa? Karena foto asli koin punya tekstur meja yang berisik. Kalau langsung di threshold tanpa blur, hasilnya bisa berantakan dan banyak kontur kecil yang sebenarnya cuma noise. Kemudian di sini ada thresholding atau binary. Ini tuh sebagai kunci ya guys. Dengan fungsi cv2.threshold buka kurung tutup kurung, kita pakai ini dengan ambang 120. Di sini kita memakai trash binary inf karena objek koin saya lebih gelap dibanding background yang putih. Jadi dibalik supaya objek jadi putih dan background jadi hitam, kalau hasilnya kebalik, kalian cukup ganti ke trash underscore binary biasa atau sesuaikan nilai thresholdnya. Kemudian untuk fungsi yang kelima dan keenam, kita menggunakan find contours, mencari semua kontur dari citra biner, lalu kita looping setiap kontur. Tapi perhatikan ya, di sini saya kasih filter if area lebih dari 500. Ini tuh penting. Kenapa? Karena tanpa filter ini, noise kecil sisa thresholding juga akan dianggap objek dan dapat kotak sendiri. Dengan filter luas minimum, kita cuma ambil kontur yang cukup besar untuk jadi objek sungguhan. Setiap kontur yang lolos kita hitung bounding rectangle-nya dengan dengan fungsi bounding react di sini. Lalu gambar kotak hijau dengan fungsi cv2.rectangle. Di sini terakhir kita tampilkan dua jendela, hasil thresholding dan citra asli dengan bounding box. Lalu kita simpan keduanya. Saatnya kita menjalankan program. Sekarang kita jalanin programnya dengan Python nama file. Di sini saya mengkopas saja biar lebih cepat. Hasil di sini bakal disimpan secara otomatis ke VS Code. Nah, kita lihat hasil dari thresholdingnya. Bentuk koin termasuk detail motif kelapa sawit jadi seluit putih yang jelas di atas background hitam. Ini menunjukkan objek sudah berhasil dipisahkan dari latar belakang. Lalu di citra kedua di sini kotak hijau berhasil melingkupi koin dengan cukup pas ya. Tapi kalau diperhatikan kotaknya sedikit melebihi batas koin di bagian atas. Ini biasa terjadi kok kalau threshold belum sempurna atau ada bayangan tipis yang ikut terdeteksi sebagai bagian daripada objek. Kalau kalian dapat hasil yang kurang rapi, coba eksperimen dengan yang pertama, ubah nilai threshold dari 120 ke nilai lain. Yang kedua, perbesar ke Gaussian blur. Atau yang ketiga, naikkan nilai minimum area filter. Udah belajar kayak mana thresholding memisahkan objek daripada background, kemudian deteksi kontur menemukan objek batas, dan bounding box yang memberi informasi lokasi serta ukuran dari objek tersebut. Nah, ketiga konsep dasar tadi adalah dari banyak sistem deteksi objek di dunia nyata, mulai dari menghitung jumlah barang di pabrik sampai sistem keamanan berbasis kamera. Di modul berikutnya kita akan masuk ke topik lebih advance, pengelolaan video dan webcam real time. Sampai jumpa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang modul 7 yaitu pengolahan video dan webcam. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan konsep video sebagai rangkaian frame citra, lalu membaca dan menampilkan video menggunakan OpenCV, lalu mengakses dan mengaktifkan webcam menggunakan OpenCV. Yang keempat, melakukan pemrosesan sederhana pada setiap frame video. Yang kelima, menampilkan hasil pemrosesan video atau webcam secara real time. Nah, konsep dasar video computer vision yaitu yang pertama video sebagai rangkaian frame, yang kedua pemrosesan frame. Yang kemudian kita membaca video menggunakan OpenCV. Konsep video capture.
OpenCV menyediakan mekanisme video capture untuk membaca video dari file dan mengambil stream video dari webcam. Karakteristiknya dari pembaca video dibaca frame demi frame. Setiap frame diperlakukan sebagai citra. Proses berhenti ketika video selesai atau pengguna menutup program. Nah, selanjutnya ada capture dari webcam. Pengertian webcam capture. Webcam capture adalah proses mengambil citra secara langsung dari kamera yang terhubung ke komputer. Setiap frame yang ditangkap dapat langsung diproses dan ditampilkan. Kegunaannya frame dalam computer vision: yang pertama, pengujian algoritma secara real time; yang kedua, aplikasi pengawasan dan monitoring; yang ketiga, sistem interaktif berbasis visi komputer. Nah, pemrosesan frame. Konsep pemrosesan real time. Pemrosesan real time berarti setiap frame yang ditangkap dari video atau webcam langsung diproses dan ditampilkan kembali tanpa jeda yang berarti. Contoh pemrosesan sederhana: konversi ke grayscale, blur edge detection. Yang kedua, contoh pemrosesan pada modul ini. Jadi pada modul ini pemrosesan yang dilakukan adalah dengan mengonversi setiap frame video atau webcam menjadi grayscale, menampilkan hasilnya secara real time. Nah, alur kerjanya ini, alur kerja praktikum pada modul ini adalah: yang pertama, mengaktifkan webcam menggunakan OpenCV; kemudian yang kedua, mengambil frame video secara terus-menerus lalu mengonversi setiap frame ke grayscale; yang keempat, menampilkan video grayscale secara real time; yang kelima, menghentikan program ketika pengguna menekan tombol tertentu. Nah, langsung saja kita ke tugas praktikumnya untuk modul 7. Baik, di sini saya ingin menjalankan program dari modul 7. Nah, yang pertama itu kita harus masuk ke dalam command prompt dan masuk ke dalam tugas folder di mana program disimpan. Di sini saya menyimpannya di modul 7. Kemudian sebelum saya menjalankan programnya, saya akan memperlihatkan codingan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat codingannya. Pertama, kita mengimport CV2, mengaktifkan webcam. Kemudian kita mengecek apakah webcam berhasil dibuka. Jika tidak, maka webcam tidak dapat diakses. Lalu kita mencetak tombol Q untuk keluar. Nah, di sini kita mengambil satu frame dari webcam. Lalu kita mengonversi frame ke grayscale. Nah, lalu kita menampilkan video dari grayscale, kemudian kita menghentikan program jika tombol Q ditekan. Nah, di sini contoh program untuk webcamnya, dan saya akan menjalankannya. Nah, di sini dapat terlihat wajah saya dengan menggunakan grayscale, yaitu warna abu-abu. Nah, di sini menunjukkan bahwa program telah berhasil dijalankan. Baik, untuk kesimpulan modul 7 itu membahas pengolahan video dan webcam menggunakan OpenCV, di mana video diperlakukan sebagai rangkaian frame citra yang diproses secara berurutan. Pada praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari cara mengakses webcam, membaca dan menampilkan video secara real time, serta melakukan pemrosesan seperti dasar konversi frame jadi citra grayscale. Hasil dari praktikum ini menunjukkan bahwa OpenCV mampu menangani proses pengambilan dan pengolahan video secara langsung dengan cepat dan efisien.
Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi computer vision real time seperti sistem pengawasan, deteksi objek, dan pengenalan wajah berbasis kamera. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila Syakri. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu objek deteksi sederhana untuk face detection. Nah, pernah nggak sih kalian lihat sistem deteksi wajah seperti ini? Kali ini kita akan belajar membuatnya, tapi secara sederhana saja menggunakan HR Cascade. Kita bakalan coba dari gambar statis dan secara real time. Yuk, baik, kita akan belajar konsep dasarnya dulu. Di sini konsep dasarnya yang pertama ada apa itu object detection. Nah, secara sederhana, ini tuh adalah proses untuk menjawab dua pertanyaan. Apakah ada objek di dalam gambar dan di mana posisinya? Nah, hasilnya itu biasanya berupa label plus koordinat bounding box. Kemudian, apa itu HR Cascade Classifier? HR Cascade Classifier ialah metode klasik berbasis machine learning yang sudah dilatih sebelumnya atau pre-trained oleh tim OpenCV. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu classifier ini menganalisis pola terang gelap di citra. Misalnya, area mata yang cenderung lebih gelap dibanding pipi. Kemudian, lewat serangkaian apabila penyaring bertingkat yang disebut cascade. Kalau suatu area lolos semua tingkat penyaringan, area itu dianggap sebagai wajah. Nah, file classifier yang kita pakai di sini tuh berbentuk XML yang namanya HR Cascade Frontal Face Default.xml, yang mana file ini udah disediakan oleh OpenCV. Alur programnya gini. Pertama, file akan membaca citra, kemudian mengubah ke grayscale karena HR Cascade bekerja pada grayscale saja. Kemudian dia akan memproses file classifier, kemudian dia akan menjalankan deteksi dengan fungsi detect multiscale. Kemudian gambar akan dibonding box pada setiap wajah yang dijumpai. Kemudian akan menampilkan output atau hasil. Baik, kita akan langsung praktek. Ini kodenya. Di sini kita menginstal OpenCV terlebih dahulu dengan fungsi pip install OpenCV Python. Di sini saya sudah menginstalnya dan kita juga mendownload file HR Cascade. Sini kita bakal mulai dengan versi gambar statis terlebih dahulu. Pastikan file yang kita download HR Cascade Frontal Face Default.xml dan wajah JPG ada pada satu folder yang sama. Pertama kita load file classifiernya. Pengecekan empty di sini krusial, dimana kalau file XML-nya salah, classifiernya kosong dan program bisa berjalan tanpa error, tapi nggak akan pernah mendeteksi apapun. Jadi selalu cek dulu. Di fungsi yang kedua dan yang ketiga ini itu untuk baca gambar seperti biasa, lalu kita konversi ke grayscale. Ini wajib. Kenapa? Karena HR Cascade dirancang bekerja hanya untuk citra satu kanal atau grayscale. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian inti detect multiscale. Di sini ada 3 parameter yang penting. Yang pertama ada scale factor 1.1, fungsinya mengatur seberapa banyak ukuran citra diperkecil di setiap level pencarian. Semakin kecil nilainya, semakin teliti tapi semakin lambat. Yang kedua ada minegpore dengan fungsi 5, menentukan seberapa yakin classifier sebelum menganggap suatu area sebagai wajah. Nilai lebih tinggi mengurangi false positif tapi bisa melewatkan wajah yang kurang jelas. Kemudian terakhir ada min size 30-30, mengabaikan area yang terlalu kecil untuk dianggap wajah. Hasil ini dari fungsi mendapatkan koordinat X, Y, WH, di mana untuk setiap koordinat untuk wajah yang ditemukan. Nah, terakhir kita loop semua wajah yang ditemukan dan gambar kotak hijau di masing-masing. Lalu tampilkan dan simpan hasilnya. Di sini kemudian kita akan mengerankan program. Kemudian kita runkan programnya dengan Python lalu nama file. Di sini kita berhasil karena wajah terdeteksi dan diberi kotak hijau dengan rapi. Kemudian kita lanjut ke versi yang lebih baru yaitu real time dari webcam. Logikanya di sini mirip, tapi sekarang kita akan dibungkus dalam loop while true karena kita memproses video frame demi frame. Di sini kita lihat perbedaan utamanya, kita pakai fungsi CV2 video capture dengan nilai 0 untuk mengakses webcam default. Lalu di dalam loop while true, setiap frame yang diambil langsung kita konversi grayscale-nya, deteksi wajah, gambar kotak, dan kita tampilkan. Di sini berulang terus sampai tombol key ditekan. Inilah yang membuatnya terasa real time. Sekarang kita jalankan programnya. Kemudian kita run programnya dengan Python, kemudian nama file yang kita simpan yaitu facedetect.py.
Nah, di sini dari hasil praktikum kita, HR Cascade ini bekerja sangat baik ya jika wajah kita menghadap frontal ke kamera dengan pencahayaan yang baik dan cukup. Jadi kawan-kawan, kita udah berhasil nih membangun object detection menggunakan HR Cascade Classifier, baik dari gambar statis maupun real time. Yang mana ini adalah contoh nyata daripada object detection yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu salah satu cabang penting di praktikum computer vision, yang mana pertemuan kali ini tuh menutup seluruh video kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.